Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama. Saya dari kelas PAI 4E ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penerapan Metode Simulasi Mata Pelajaran Al-Quran Hadis. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ini, yang kami ambil yaitu tentang zakat. Pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Pak Iskandi MPDI. Yang pertama-tama itu zakat adalah salah satu ibadah pokok yang termasuk salah satu rukun Islam. Kemudian hukum zakat itu wajib. Zakat berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata zakawah yang mengandung arti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat mal atau zakat harta, dan zakat yang dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadan atau sering disebut dengan zakat fitrah. Adapun benda-benda yang wajib dizakati, yaitu yang pertama itu ada binatang ternak. Jenis binatang ternak yang boleh dizakati yaitu hanyalah sapi, kambing, kerbau, domba, dan unta. Untuk binatang ternak ini ada syarat untuk menzakatinya, yaitu yang pertama itu Islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup satu nisab, dan dipunyai sudah 1 tahun. Lalu digembalakan di padang rumput yang mubah. Yang kedua itu ada emas dan perak, atau sekarang kita menggunakan uang. Selain uang ini ada juga kita menggunakan barang tambang, yaitu emas dan perak. Selain barang tambang emas dan perak, barang tambang yang lainnya itu tidak wajib dizakati. Adapun syarat untuk menzakati emas dan perak tersebut itu yang pertama itu Islam, merdeka, milik yang sempurna, lalu sampai 1 nisab, dan sudah disimpan selama 1 tahun. Yang ketiga itu ada biji makanan yang mengenyangkan. Biji makanan yang mengenyangkan itu seperti beras, gandum, dan jagung. Adapun syarat untuk menzakati biji makanan yang mengenyangkan ini yaitu pertama itu Islam, merdeka, milik yang sempurna sampai nisabnya. Kemudian biji makanan itu ditanam oleh manusia, dan biji makanan itu bisa disimpan atau tahan lama jika disimpan. Nah, jika biji makanan itu tidak ditanam oleh manusia atau tumbuh secara liar, itu tidak wajib dizakati. Kemudian yang keempat itu ada buah-buahan. Buah yang wajib dizakati atau boleh dizakati hanyalah buah kurma dan anggur saja. Selain buah kurma dan anggur itu, buah yang lainnya tidak wajib dizakati. Adapun syarat untuk menzakati buah-buah tersebut yaitu yang pertama itu Islam, merdeka, milik yang sempurna, nisabnya sampai 1 nisab, dan hukum zakat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, 83, 110, 119, 254, 262, dan At-Taubah ayat 3. Kemudian berdasarkan ayat-ayat tersebut, mengeluarkan zakat yaitu wajib hukumnya. Hikmah kita dalam berzakat yaitu mengurangi kesenjangan sosial antara miskin dan kaya, seperti yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 71. Dan yang kedua itu hikmah zakat yaitu membersihkan harta bagian yang bukan hak milik kita, atau di dalam harta yang kita miliki itu terdapat hak orang lain atau harta orang lain, seperti yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Kemudian ada zakat binatang ternak. Ini memiliki beberapa syarat, yaitu sampai nisabnya ribaul atau sudah dipunyai selama 1 tahun.
Kemudian untuk jumlah binatang ternak yang dizakat ini yaitu untuk sapi dan kerbau, jika memiliki 3 ekor sampai 40 ekor, maka zakatnya itu 1 ekor sapi. Kemudian untuk 60 sampai 80 ekor jika dipunyai, maka zakatnya itu 2 ekor. Jika memiliki 90 sampai 110 ekor, maka zakatnya yaitu 3 ekor. Dan jika memiliki 120 ekor, maka zakatnya 5 ekor. Kemudian untuk zakat kambing ataupun domba, itu setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor. Umpamanya jika memiliki 800 ekor kambing atau domba, maka zakatnya itu 8 ekor. Kemudian ada zakat uang. Zakat uang itu dikeluarkan 2,5% dari hasil yang didapat. Umpamanya jika hasil yang kita dapat itu 25.000 per bulan. Dan misalnya nisabnya 93,6, yaitu jadi 93,6 tadi dikali hasil yang kita dapatkan tadi 25.000, maka hasilnya itu 2.340.000. Dan zakat yang dikeluarkan sama dengan 2,5 dikali 2.340.000 tadi, maka hasilnya yang kita zakati yaitu 58.500. Kemudian ada pajak zakat. Pajak zakat merupakan kewajiban kewajiban sosial, bukan sesaat, sosial yang harus dibayar oleh manusia yang telah memiliki tingkat kekayaan atau penghasilan tertentu atau sudah sampai nisabnya. Kemudian objek pajak ini yaitu atau mal zakawi ini, yang pertama itu objeknya hasil ternak, yang kedua itu hasil kebun, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat hasil niaga, dan yang kelima hasil tambang. Keenam, yang terakhir itu harta temuan. Baiklah, itulah hasil konsentrasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.